Fikih perkawinan dalam Islam, panduan bergaul suami istri yang Islami. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang sangat penting dan mulia, tidak hanya mengikat secara fisik tetapi juga emosional dan spiritual. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hubungan suami istri, baik dalam aspek bergaul, hukum-hukum terkait, maupun larangan dalam hubungan intim. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dipahami dalam fikih perkawinan, termasuk larangan dalam hubungan intim suami istri. Cara bergaul suami istri yang Islami. Islam mengajarkan hubungan suami istri yang penuh kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab. Beberapa prinsip yang diajarkan antara lain. 1. Saling menghormati dan menyayangi, suami dan istri hendaknya saling menghargai dan mencintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, Hari Tirmidzi. 2. Komunikasi yang baik, berbicara dengan lembut, saling mendukung, dan berbagi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sangat dianjurkan. 3. Membantu dalam kehidupan sehari-hari, suami istri diharapkan saling membantu dalam urusan rumah tangga, mendidik anak, dan menjalani hidup bersama. Persoalan hadas dan najis. 1. Hadas, terdiri dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar terjadi setelah berhubungan intim, keluar mani, haid, atau nifas. Sedangkan hadas kecil terjadi setelah buang air kecil atau besar, tidur yang membuat hilangnya kesadaran, dan sebagainya. 2. Najis. Najis adalah segala yang dianggap tidak suci dalam Islam. Hal ini termasuk darah haid, darah nifas, dan beberapa cairan tubuh lainnya. Seorang muslim harus memastikan dirinya bersih dari najis sebelum melaksanakan ibadah. Larangan dalam perkawinan. Islam memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam perkawinan, baik dalam hal interaksi sosial, emosional, maupun fisik. 1. Perkawinan dengan kerabat dekat. Islam melarang perkawinan antara kerabat dekat, seperti ibu, anak, saudara kandung, dan lain-lain, untuk menjaga garis keturunan dan mencegah masalah genetik. 2. Zina. Hubungan intim di luar ikatan pernikahan sah adalah dosa besar dalam Islam. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Qs. Al-Isra, 32. 3. Perlakuan kasar atau kekerasan. Suami tidak boleh menganiaya istri dengan perkataan atau tindakan yang kasar. Islam mengajarkan untuk bersikap lembut dan penuh kasih terhadap istri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bergaul dengan istrinya, Hari Tirmidzi. Madzi, mani, haid, dan nifas. 1. Madzi, cairan yang keluar saat gairah seksual, namun bukan mani. Madzi dianggap najis dan membatalkan wudhu, tetapi tidak memerlukan mandi besar gus. 2. Mani, cairan yang keluar pada saat mencapai puncak kenikmatan seksual. Setelah keluarnya mani, seseorang diwajibkan mandi besar gus untuk bisa melaksanakan ibadah. 3. Haid, darah yang keluar dari rahim wanita sebagai bagian dari siklus menstruasi. Wanita yang sedang haid dilarang untuk salat, puasa, dan berhubungan intim. Setelah haid selesai, wanita diwajibkan mandi besar. 4. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Seperti halnya haid, nifas juga menghalangi wanita untuk melaksanakan ibadah tertentu. Setelah nifas selesai, wanita harus melakukan mandi besar untuk kembali ke kesucian. Cara mandi wajib gus. Mandi wajib gus dilakukan setelah seseorang mengalami hadas besar, seperti berhubungan intim, keluar mani, haid, atau nifas. Cara mandi wajib adalah 1. Niat. Mandi wajib dimulai dengan niat di dalam hati untuk membersihkan diri dari hadas besar. 2. Mencuci seluruh tubuh, membasahi seluruh tubuh dengan air. Dimulai dari bagian tubuh yang penting seperti kepala, badan, dan kaki. 3. Urutan, proses ini bisa dimulai dengan membasahi seluruh tubuh, kemudian melanjutkan dengan mencuci bagian mulut dan hidung. Ilak, lian, sihar, talak, dan huluk. 1. Ilak. Ilak adalah larangan bagi suami untuk menghindari hubungan intim dengan istrinya dalam waktu lama tanpa alasan yang jelas. Islam tidak membenarkan hal ini sebagai bentuk hukuman terhadap istri. Istri berhak meminta talak jika ilak berlangsung lebih dari 4 bulan. 2. Lian. Lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dan istri jika terjadi tuduhan kesetiaan. Suami dan istri akan mengucapkan sumpah di hadapan hakim untuk menjaga kehormatan mereka.
3. Zihar. Zihar adalah suatu ucapan suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa, engkau seperti punggung ibuku. Ini merupakan bentuk perpisahan tanpa talak dan haram menurut Islam. Islam menetapkan hukuman berupa kafarah tebusan bagi suami yang melakukannya. 4. Talak. Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami. Suami bisa menjatuhkan talak 1 atau talak 3, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai syariat Islam. Talak harus dijatuhkan dalam masa suci, bukan dalam masa haid atau nifas. 5. Huluk. Huluk adalah perceraian yang diminta oleh istri, biasanya dengan memberi kompensasi kepada suami. Huluk bisa terjadi jika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahan dan menginginkan berpisah. Larangan dalam hubungan intim suami istri. Meskipun hubungan intim suami istri dalam Islam adalah hal yang sah dan diberkahi, ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan, antara lain. 1. Berhubungan intim saat haid dan nifas. Islam melarang hubungan intim saat istri sedang haid atau nifas, karena darah yang keluar dianggap najis dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 2. Berhubungan intim dari belakang anal. Dalam Islam, hubungan intim hanya diperbolehkan melalui jalan yang alami, yaitu dari depan. Berhubungan intim dari belakang anal diharamkan dalam Islam. 3. Hubungan intim tanpa niat yang baik. Dalam Islam, hubungan intim harus dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk memperoleh keturunan yang halal dan mempererat hubungan antara suami istri. Hubungan intim yang dilakukan semata-mata untuk memuaskan nafsu tanpa tujuan yang jelas bisa berdampak buruk. 4. Berhubungan intim dengan orang yang dilarang. Mahram suami istri harus saling menjaga kehormatan satu sama lain. Tentu saja, hubungan intim hanya sah antara suami dan istri yang sah menurut hukum agama. 5. Tidak menepati hak dan kewajiban. Salah satu larangan dalam hubungan intim adalah apabila suami atau istri tidak memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam hubungan tersebut, misalnya tidak memberi perhatian pada kebutuhan emosional atau fisik pasangan, atau melakukan kekerasan dalam hubungan. Penutup. Fikih perkawinan dalam Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dan komprehensif mengenai kehidupan rumah tangga, mulai dari cara bergaul suami istri yang Islami, larangan dalam hubungan intim, hingga hukum-hukum terkait perceraian seperti ilak, lian, zihar, talak, dan huluk. Pengetahuan yang benar tentang hal-hal ini penting untuk memastikan hubungan yang sehat dan berkah dalam rumah tangga. Dengan memahami fikih perkawinan, suami istri dapat menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana disampaikan oleh Risman Ma, penghulu Kuananggalo, yang menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan rumah tangga.